Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wasis Pambudi, mahasiswa Universitas Siber Asia dari jurusan akuntansi kelas AK 402, akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai analisis kelebihan dan kekurangan dari jurnal analisis perilaku konsumen dan pembelian impulsif pada e-commerce Shopee. Baik, ringkasan jurnal dari tema e-commerce yang akan saya analisis dengan menjabarkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian adalah penelitian dengan judul Analisis Perilaku Konsumen dan Pembelian Impulsif pada E-commerce Shopee yang diterbitkan oleh Nadia Nurlailatul Rifkiah, Mas Khoniul Hamid, dan Edita Rahmah Kamila dari Program Studi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia, volume 3 nomor 1 tahun 2025. Jurnal ini membahas perubahan perilaku belanja masyarakat di dalam era digital, khususnya pada platform e-commerce Shopee, dengan fokus pada kelompok usia muda dari rentang 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Dalam kondisi tersebut, e-commerce menawarkan kemudahan akses, kenyamanan, dan variasi produk yang luas, mendorong pergeseran besar dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana perilaku konsumen dan pembelian impulsif mempengaruhi keputusan pembelian online. Peneliti menggunakan model teknologi acceptance model atau TAM untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi dalam belanja online. Melalui metode kuantitatif, data dikumpulkan dari 50 sampai dengan 100 responden dengan teknik purposive sampling, yaitu menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan pembelian impulsif tidak menunjukkan pengaruh langsung. Hal ini menjadi temuan penting mengingat banyak anggapan bahwa mayoritas pembelian online adalah hasil dari keputusan impulsif. Faktor eksternal seperti promosi, tren sosial, dan kemudahan akses lebih mendominasi alasan dibalik pembelian yang dilakukan oleh generasi muda di platform seperti Shopee. Model statistik seperti Smart PLS digunakan untuk menguji validitas, reliabilitas, serta signifikansi hubungan antar variabel. Hasil uji hipotesis mendukung pernyataan bahwa perilaku konsumen termasuk persepsi terhadap produk, pengaruh sosial, dan pengalaman sebelumnya secara signifikan mempengaruhi keputusan akhir dalam pembelian online. Temuan ini menyarankan bahwa strategi pemasaran e-commerce harus lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap perilaku dan kebutuhan konsumen daripada sekedar memicu pembelian impulsif dengan promosi besar-besaran. Kelebihan jurnal penelitian. Yang pertama adalah relevansi konseptual dan juga aktual. Jurnal ini mengambil objek penelitian yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Platform seperti hanya Shopee dan juga perilaku konsumen usia muda. Ini adalah segmen pasar yang paling aktif dalam transaksi digital. Topik yang dibahas pun bersentuhan langsung dengan dinamika ekonomi digital yang membuat penelitian ini konseptual, aplikatif, dan memiliki daya tarik yang baik dari sisi akademik maupun praktis. Yang kedua yaitu penggunaan model teoritis TAM. Peneliti menggunakan teknologi acceptance model atau TAM sebagai landasan teoritis. Model ini tepat digunakan untuk menganalisis penerimaan dan juga penggunaan teknologi digital, termasuk di dalamnya hal dalam konteks e-commerce. Penggunaan TAM membuat kajian lebih sistematis dan didukung oleh kerangka teoritis yang kuat dan sudah banyak diakui dalam literatur pemasaran digital. Kelebihan yang ketiga yaitu ada fokus spesifik dan juga jelas. Penelitian tidak terlalu luas dan melebar, melainkan secara fokus mengkaji dua variabel utama, yaitu perilaku konsumen dan juga pembelian impulsif. Ini memberikan kedalaman yang cukup dalam terhadap eksplorasi antar hubungan antar variabel, serta membuat arah analisis dan diskusi menjadi lebih tajam dan terarah. Kelebihan yang keempat ada metodologi transparan dan juga terstruktur. Metodologi kuantitatif yang digunakan dijabarkan secara rinci, mulai dari teknik pengumpulan data yaitu secara kuesioner, teknik sampling yaitu menggunakan purposive sampling, hingga alat analisis statistik yaitu menggunakan Smart PLS. Penjelasan validitas, konvergen, reliabilitas, dan juga uji hipotesis dilakukan dengan baik, menambah kredibilitas dalam hasil penelitian. Selanjutnya adalah kontribusi praktis manajer e-commerce.
Temuan bahwa perilaku konsumen lebih berpengaruh dibandingkan pembelian impulsif memberikan wawasan penting bagi para pelaku industri. Artinya apa? Strategi pemasaran seharusnya lebih berfokus pada pemahaman karakter konsumen daripada hanya mengejar transaksi spontan. Kemudian kelebihan yang keenam yaitu kelengkapan komponen akademik. Jurnal ini mencakup seluruh bagian penting dari penelitian ilmiah, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan hasil pembahasan hingga kesimpulan yang menyatu dengan tujuan awal penelitian. Kemudian kelebihan yang ketujuh yaitu ada nilai R-square yang tinggi. Model analisis yang digunakan menunjukkan nilai R-square sebesar 0,846, yang berarti bahwa variabel perilaku konsumen dan pembelian impulsif secara bersama-sama mampu menjelaskan 84,6% variasi keputusan pembelian. Ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan sangat kuat dan dapat diandalkan. Kemudian ada kekurangan jurnal dari penelitian. Yang pertama ada ukuran sampel terbatas. Jumlah responden hanya berkisar 50 sampai dengan 100 orang yang secara statistik tergolong kecil untuk kajian perilaku konsumen dalam skala nasional, terutama untuk platform sebesar Shopee. Hal ini membatasi generalisasi hasil penelitian. Kedepannya, studi dilanjutkan perlu melibatkan responden dengan jumlah yang besar atau melakukan segmentasi berdasarkan wilayah geografis dan juga demografis. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu dominasi pendekatan kuantitatif tanpa pendalaman kualitatif. Jurnal ini sepenuhnya menggunakan pendekatan kuantitatif tanpa menyertakan eksplorasi kualitatif seperti halnya wawancara mendalam dan juga studi kasus. Padahal, pemahaman terhadap perilaku dan juga impulsivitas konsumen sebetulnya juga memerlukan penelusuran terhadap motivasi, nilai, emosi, dan juga persepsi yang tidak selalu dapat diukur secara statistik. Akibatnya, penjelasan teoritis tentang mengapa impulsivitas tidak mempengaruhi keputusan pembelian tidak digali lebih dalam. Kemudian, kekurangan yang ketiga ada hipotesis yang tidak konsisten. Ada ketidakkonsistenan antara hasil statistik dan juga interpretasi hipotetis. Contohnya, pada hipotesis H2 tentang pengaruh pembelian impulsif terhadap keputusan pembelian ditolak. Namun, tes statistik yang dihasilkan tergolong tinggi, yaitu dengan nilai 10,03 dan p-value hampir mendekati 0 atau berada di bawah 0,05 yang secara umum justru menunjukkan hubungan yang signifikan. Ini menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi hasil dan juga perlu klarifikasi yang lebih logis atau revisi dalam penyusunan hipotesis. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu tidak menganalisis faktor mediasi atau moderasi. Model yang digunakan hanya menghubungkan dua variabel bebas dan juga satu variabel terikat yang secara langsung. Dalam konteks perilaku konsumen, pengaruh variabel seperti user interface, customer experience, trust, dan juga platform satisfaction sangat potensial untuk dimasukkan sebagai variabel mediasi atau moderasi. Tanpa elemen ini, model menjadi terlalu sederhana untuk menjelaskan perilaku kompleks dalam belanja online. Kemudian ada kekurangan yang kelima yaitu minimnya visualisasi dan juga interpretasi data deskriptif. Jurnal kurang menyajikan data deskriptif yang menarik secara visual seperti halnya grafik, diagram, atau tabel perbandingan yang ringkas. Ini menjadikan pembaca harus bergantung penuh pada teks untuk memahami kecenderungan data. Padahal, visualisasi dapat meningkatkan keterbacaan dan juga daya analisis. Kemudian ada kekurangan yang keenam, yaitu tidak adanya pembahasan algoritma platform. Shopee dan platform lain memiliki sistem rekomendasi produk berbasis algoritma, yang mana sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dan juga pembelian impulsif tentunya. Jurnal ini tidak menyinggung aspek teknologi tersebut sebagai variabel mediasi atau eksternal yang cukup potensial. Kemudian kesimpulan dari penelitian yang saya ambil, yaitu secara keseluruhan jurnal ini merupakan kontribusi yang baik dalam literatur pemasaran digital dan juga perilaku konsumen Indonesia. Kekuatan utama terletak pada fokus topik yang tepat, penggunaan model teoritis yang kuat, dan juga relevansi konseptual yang tinggi. Namun, agar hasil penelitian memiliki dampak yang lebih luas, diperlukan perluasan metode dan juga cakupannya, serta pendalaman pada aspek teoritis dan juga empiris dari perilaku impulsif konsumen.
Replikasi studi dengan pendekatan campuran atau mixed method serta penggunaan variabel mediasi akan sangat disarankan untuk memperkaya hasil penelitian serupa ke depannya. Baik, mungkin itu analisis kelebihan dan juga kekurangan dari jurnal yang saya peroleh. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.